warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Sastra Indonesia. Kami dari kelas Sastra Indonesia Reguler A angkatan 2022. Adapun tujuan pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aliran linguistik yang diampu oleh Pak Dr. Muhammad Surip, SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Sofiana dan rekan saya Fiza Anjani. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai aliran linguistik transformasional yang dimulai dari saya sendiri, Fiza Anjani. Perlu diketahui, aliran linguistik transformasional ini dipelopori oleh Avram Noam Chomsky yang merupakan profesor linguistik. Aliran ini merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang oleh aliran ini ialah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya, yaitu tata bahasa generatif. Sebelum membahas tata bahasa generatif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dasar aliran linguistik. Dalam prinsipnya, Chomsky membedakan dua bagian. Yang pertama yaitu kemampuan atau kompetens dan perbuatan berbahasa atau performance. Kompetens ini adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia itu sendiri. Kemudian memberikan kemungkinan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa. Dengan kata lain, kompetensi ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya sendiri. Chomsky ini berpendapat bahwa sebenarnya kalimat yang kita dengar dari seseorang pembicara bahasa tertentu pada umumnya adalah kalimat-kalimat yang baru kita dengar. Sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai situasi mental dan lingkungan asli, seperti keterbatasan ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar performance ini benar-benar merupakan pencerminan dari kompetens, maka faktor-faktor ekstra linguistik tersebut sejauh mungkin harus kita hindari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata bahasa aliran linguistik transformasional. Tata bahasa transformasi ini lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957, yang kemudian dikembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Kemudian karena adanya kritik dan saran itu, terbitlah buku kedua Chomsky yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Nama yang dikembangkan untuk modal tata bahasa yaitu Transformational Generative Grammar, tetapi dalam bahasa Indonesia disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Salah satu tujuan Chomsky ini dari penelitian bahasa ialah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Tata bahasa generatif harus menjadi suatu sistem kaidah yang dapat secara berulang membangkitkan sejumlah besar struktur. Sistem kaidahnya ini dapat dianalisis dalam 3 komponen tata bahasa generatif, yaitu yang pertama, ada komponen sintaksis. Komponen ini mencirikan dan menggambarkan sejumlah tak terbatas struktur terabstrak yang masing-masing mencakup semua informasi yang ada hubungannya dengan satu interpretasi dari sebuah kalimat tertentu. Kemudian yang kedua, komponen fonologis. Komponen ini menentukan bentuk fonetik dari sebuah kalimat yang dibangkitkan oleh kaidah sintaksis. Komponen ini juga menghubungkan sebuah struktur yang dilahirkan oleh komponen sintaksis dengan simbol yang dinyatakan sebagai fonetis. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu komponen semantik. Komponen ini menentukan interpretasi semantik sebagai sebuah kalimat.
komponen fonologis, dan komponen semantik merupakan komponen interpretatif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada ciri-ciri aliran linguistik transformasional. Ciri-cirinya antara lain: 1. Berdasarkan paham mentalistik. Yang kedua ada bahasa merupakan innate. Ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Dan yang ketujuh, membedakan kalimat inti dan kalimat transformasi. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam aliran linguistik transformasional. Aliran ini dipelopori oleh N. Chomsky dengan karyanya Sintaktik Struktur pada tahun 1957 dan diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti yang pertama Postal, yang kedua J. Affolter, yang ketiga ada M. Hale, yang keempat ada Palmateer, yang kelima ada Lyons, yang keenam J. J. Katz, yang ketujuh Y. P. B. Allen, yang kedelapan P. Van Buren, yang kesembilan R. D. King, dan yang kesepuluh R. A. Jacobs, dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang masuk ke dalam aliran linguistik transformasional ini. Yang selanjutnya adalah mengenai kelebihan dan kekurangan aliran linguistik transformasional. Adapun kelebihan dari aliran ini ialah yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan visi-visi. Yang kedua, secara tegas memisahkan pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa, atau linguistik kompeten dan linguistik performance. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Yang selanjutnya ada kekurangan aliran linguistik transformasional. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, tidak mengetahui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate, walaupun berbahasa tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Yang ketiga, dikembalikan kepada struktur. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Dari penjelasan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam linguistik aliran transformasional dikenal tokoh pelopor bernama Noam Chomsky dengan bukunya yang berjudul Sintaktik Struktur tahun 1957 yang terkenal. Menurut Chomsky, salah satu tujuan linguistik adalah menyusun tata bahasa suatu bahasa. Tata bahasa harus memenuhi dua syarat, yaitu kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa harus diterima oleh pemakai bahasa sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Dan tata bahasa harus dirumuskan sedemikian rupa, sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak hanya bergantung pada hal-hal tertentu. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.